Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada perkuliahan sinyal dan sistem. Nah, pada pertemuan ke-13 kali ini, kita akan berdiskusi atau kita akan membahas tentang sinyal dan sistem di domain frekuensi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah memahami apa yang dimaksud deret Fourier trigonometrik. Nah, pada pertemuan kali ini dan memasuki tujuan belajar 28, kita akan memahami tentang deret Fourier eksponensial. Oke, sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan beberapa hal yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu pertama ada frekuensi dasar dan harmonik, kemudian ada penjelasan tentang deret Fourier eksponensial, selanjutnya ada bandwidth, lebar pita, dan teorema Parseval. Oke. Sedikit review pertemuan sebelumnya tentang deret Fourier trigonometrik, bahwa diberikan sinyal xt atau sinyal terhadap fungsi waktu dengan periode t, maka rumusnya dapat dituliskan xt sama dengan A0 plus sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga an cos n omega t plus bn sin omega t. Nah, kalau kita perhatikan di sini, rumusnya itu terdapat dua komponen ya, yaitu pertama komponen fungsi cos n omega t dan sin n omega t. Oke, nanti itu kurang saya revisi. Di mana nilai omega itu adalah 2pi per T. Atau bisa dituliskan dengan rumus lain 2pi F, yaitu frekuensi dengan satuan dalam radian per sekon. Nah, rumus umum ini atau rumus cara mencari deret Fourier trigonometrik ini dapat diringkas dengan rumus lain, yaitu xt sama dengan c0 plus sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga cn cos n omega t plus theta n. Nah, kalau kita ingat-ingat kembali bahwa deret Fourier trigonometrik itu berdasarkan ini, nilai-nilai A0, AN, BN, itu yang disebut deret Fourier. Kemudian dalam bentuk ringkasnya itu berubah menjadi C0 sama Cn, yang mana nilai C0 itu adalah nilai A0. Sama saja nilai C0 sama dengan A0. Kemudian untuk nilai Cn itu adalah akar dari AN kuadrat plus BN kuadrat. Tuh. Kalau diperhatikan lebih lanjut, bahwa bentuk ringkas deret Fourier ini memiliki komponen baru, yaitu theta n. Nah, kalau di fungsinya secara umum kan tidak ada theta n. Nah, di bentuk ringkasnya itu terdapat theta n, yang mana nilai theta n itu sendiri adalah arkes dari nilai min bn dibagi an. Pada deret Fourier trigonometrik ini, komponen frekuensinya sama, mau bentuk ringkas atau bentuk umumnya itu komponen frekuensinya tetap omega, 2 omega, 3 omega, dan 4 omega atau kelipatannya. Jadi komponennya masih sama frekuensinya. Oke. Kita masuk ke materi spektrum frekuensi. Di pertemuan ke-12, saya sudah mencontohkan terdapat sebuah sinyal berbentuk kotak yang memiliki nilai periode sama dengan T, kemudian nilai amplitudenya adalah 1, kemudian nilai frekuensi dasarnya omega sama dengan 2pi per T. Ini kan rumus dasar. Nah, kita masukkan T-nya 2 dimasukkan ke sini. Berarti 2pi per 2. 2 dibagi 2 habis, sisanya pi. Berarti nilai frekuensi dasarnya omeganya adalah pi. Nah, kalau diingat lagi, di pertemuan sebelumnya itu sudah diperoleh ya dari sinyal kotak ini, diperoleh nilai AN sama dengan 0. Nanti coba dibuka-buka lagi slide-nya. Kemudian nilai BN itu terdiri dari 2, ada 2 per Pn untuk nilai N ganjil, kemudian 0 untuk nilai N genap.
Nah, selanjutnya nilai A0 sama dengan setengah. Nah, ini nilai-nilai deret Fourier yang kita peroleh dari sinyal kotak ini dengan rumus secara umum ya, kita peroleh nilai A0-nya atau nilai deret Fourier-nya A0 AN sama dengan 0, BN terdapat dua nilai 2/Pn dan 0, kemudian A0-nya sama dengan setengah. Nah, ini berarti bisa kita simpulkan kalau nilai A0-nya setengah berarti bisa kita peroleh nilai C0. Nah, kalau bentuk ringkas C0 itu kan sama dengan A0 ya, C0. Berarti nilai C0-nya sama dengan setengah. Nah, karena nilai AN-nya sama dengan 0, maka nilai CN-nya, kalau tadi kan nilai CN sama dengan akar dari AN kuadrat plus BN kuadrat. Itu ya rumus ringkasnya. Nah, karena AN-nya sama dengan 0, berarti nilai CN sama dengan nilai BN. Atau BN kuadrat, akarnya hilang, berarti BN. Yaitu yang mana nilai CN sama dengan 2/Pn untuk N genap, N ganjil. Kemudian dia nilainya 0 untuk N genap. Oke. Nah, sudah diperoleh nilai-nilai deret Fourier trigonometriknya sudah kita peroleh ya, dari bentuk umum dan ke bentuk rumus. Nah, sinyal ini dapat direpresentasikan spektrum magnitudonya sebagai berikut. Nah, ini terdapat sebuah grafik dengan fungsi seperti ini, atau grafik dengan representasi seperti ini maksud saya, yang mana sumbu horizontal itu adalah nilai N, kemudian sumbu vertikal itu adalah nilai Cn. Nah, ini bisa kita tuliskan Cn-nya itu saat N0 sama dengan setengah, kemudian ini ya, nilai Cn itu 2/Pn untuk N ganjil. Berarti saat nilai N ganjil dia terdapat spektrum magnitudonya atau terdapat nilai Cn-nya. Nah, perhatikan saat N-nya itu bernilai genap, di sini nilai Cn-nya adalah 0. 0, di 4 juga 0, di 6 juga 0. Berarti bisa kita tuliskan bahwa Cn saat N1 itu nilainya 2/Pn kemudian saat N3 itu berarti bisa kita tuliskan 2/3Pn. Saat nilainya 4 juga kita bisa tuliskan 2/5Pi. Oh ya, maaf. Ini N-nya dimasukkan ya, berarti ini sudah dihapus. 2/3Pi. Tuh. Kemudian 2/5Pi. Kalau ada 7 berarti 2/7Pi. Tuh. Nah, saat nilai N-nya genap, ini 0. Terlihat ya, 2, 0, 0, 0 saat N genap. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa frekuensi dasar omega berhubungan dengan nilai N. Jadi frekuensi dasar dari sebuah sinyal itu atau omega itu berhubungan dengan nilai N. Jadi kelipatan dari omega itu sendiri. Nah, kenapa seperti ini? Karena pada dasarnya nilai frekuensinya itu
N omega. Berarti secara tidak langsung omeganya itu berhubungan dengan N. Itu ya maksudnya. Oke. Kita masuk ke ini. Representasi spektrum magnitudo dan bentuk tabel. Bahwa di sini bisa kita lihat ada dua tabel, ada omega dan F atau frekuensi. Nah, kalau omega ini satuannya dalam radian per sekon, kemudian F ini hertz. Bisa kita lihat di sini bahwa nilai N1 dia memiliki spektrum magnitudo atau nilai omeganya adalah pi. Kemudian saat nilai N-nya 2, sebetulnya dia 0 ya, tidak ada, maka ini tidak ada nilai omeganya, jadi bisa kita coret. Kalau 3 ini ada nilainya, berarti 3pi ada nilai omeganya, yang 4 ini tidak ada sebetulnya, yang 5 ini ada nilainya, yang 6 ini juga sebetulnya tidak ada. Kemudian bagaimana dalam bentuk F? Kalau F itu sama, dia akan bernilai saat N itu ganjil. Nih, saat N-nya 1, nilai F-nya adalah setengah. Kemudian ini saat nilai N-nya 2, frekuensinya ini 1. 1 ini tidak ada, jadi tidak kita. Kemudian saat N3 sama dengan ini 3/2. Nah, ini 5/2. Kita perhatikan yang ganjil. Yang genap pada dasarnya tidak memiliki nilai. Nah, hubungan dari tabel omega dan F ini yaitu sama-sama frekuensi sebetulnya. Hanya satuannya saja yang berbeda. Kalau omega radian per sekon, kalau F sama dengan F satuannya dalam hertz. Padahal nilai F sendiri itu adalah 2pi per omega. Sedangkan nilai omega itu adalah 2pf. Jadi dia saling berhubungan gitu ya. Nah, sinyal XT ini mempunyai komponen frekuensi dasar atau frekuensi DC 0 Hz, setengah, 1,5, 2,5, dan seterusnya. Nah, frekuensi harmonik. Apa sih yang dimaksud frekuensi harmonik? Tadi sudah kita peroleh ya. Saat komponen frekuensinya itu 0, dia adalah komponen DC. Kemudian saat omeganya bernilai 1, dia merupakan frekuensi dasar. Kalau tadi kan kita peroleh ya, berarti frekuensi dasarnya adalah omega. Omega didapat dari mana? Omega itu didapat dari tadi adalah 2pi per T. Tadi kan T-nya periodenya sinyal itu kan ada 2. Berarti 2 kurang ke sini. 2pi per T. T-nya tadi dimasukkan. Oh, sorry, belum dirubah. 2pi per T. Yang mana nilai periodenya itu adalah 2, berarti 2 dibagi 2, 2pi dibagi 2. 2-nya dicoret, sisanya pi. Atau omega, gitu ya. Dalam bentuk omega. Itu merupakan frekuensi dasar. Kemudian 2 omega itu frekuensi harmonik kedua atau kelipatan dari frekuensi dasar. Kemudian 3 omega adalah frekuensi harmonik ketiga. Selanjutnya 4 omega adalah frekuensi harmonik keempat hingga seterusnya, yaitu frekuensi harmonik kesekian. Nah, frekuensi harmonik ini yang memicu konsep dasar dari Fourier bahwa sebuah sinyal periodik atau sinyal yang secara berulang XT dengan periode dasar T
atau frekuensi F dapat dinyatakan sebagai penjumlahan sinyal sinusoidal dengan frekuensi F dan semua sinyalnya sifatnya harmonik. Ya. Nah, ini frekuensi dasar penjumlahan sinyal sinusoidal. Maksudnya di sini adalah bahwa terdapat sebuah sinyal yang merupakan penjumlahan beberapa sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda-beda. Di sini ada dua sinyal, yaitu sinyal pertama X1T sama dengan 2 plus 7 cos setengah T plus theta 1 plus 3 cos 2 per 3T plus theta 2 plus 5 cos 7 per 6T plus theta 3. Kemudian sinyal yang kedua, X2T, yaitu 2 cos 2T plus theta 1 plus 5 sin Pt plus theta 2. Nah, kita tinjau dulu dari satu-satu sinyal. Sinyal X1T dulu, bahwa sinyal ini memiliki 3 frekuensi yang berbeda. Pertama yaitu X7 cos ini adalah X11T, maksudnya adalah sinyal pertama. Kemudian yang ini merupakan X12 yang ketiga adalah ini terdiri dari 3 sinyal sinusoidal. Nah, di sini untuk menentukan frekuensi dasar dengan penjumlahan beberapa sinyal sinusoidal itu ada catatannya bahwa setiap frekuensi pada sinyal periodik adalah kelipatan dari frekuensi fundamental. Kemudian yang kedua, jika rasio dua frekuensi adalah bilangan rasional, maka dua frekuensi tersebut berhubungan secara harmonik. Nah, perlu kalian ingat kembali konsep bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai rasio dari dua buah bilangan integer. Misalnya gini, terdapat nilai integer A dan B. Nah, untuk menentukan rasionya, kita bisa membagi atau membandingkan dua nilai tersebut. Berarti A per B, untuk melihat rasionya ya, A per B, di mana nilai A dan B itu adalah bilangan bulat. Berarti konsep bilangan rasional itu bilangan yang dapat dinyatakan sebagai rasio dari dua buah integer. Itu ya yang perlu diingat. Nah, kemudian yang ketiga catatannya, frekuensi dasar atau frekuensi fundamental, yaitu terdiri dari greatest common factor, kemudian atau FPB, faktor persekutuan terbesar dari semua frekuensi pada sinyal dan deret. Nah, coba kita selesaikan ya, kita cari solusinya. Berapakah frekuensi dasar dari sinyal-sinyal berikut? Kita fokus ke X1 dulu atau sinyal yang pertama, yaitu 2 plus 7 cos setengah T plus theta 1 plus 3 cos 2 per 3T plus theta 2 plus 5 cos 7 per 6T plus theta 3. Nah, di sini pertama, frekuensi sinyal sinusoidalnya atau penyusun sinyalnya itu terdiri dari 3 ya. Ini saya tulis. Frekuensi sinyal sinusoidal itu ada setengah. Nah, frekuensi dapat dilihat dari sini ya. Setengah T. Kan kalau frekuensi biasanya N omega T gitu. Nah, ini setengah T berarti ini frekuensi sinyal sinusoidalnya terdiri setengah. Kemudian 2 per 3 dan 7
per 6. Nah, kita sudah tahu frekuensi sinyal sinusoidalnya ini. Selanjutnya, rasio dari frekuensi berurutan. Jadi rasionya kan merupakan perbandingan ya dari dua buah nilai. Berarti rasio dua frekuensi berurutan ini kita coba cari dulu rasio dari X11 dan X12 berarti setengah dibagi 2/3. Rasionya kan seperti itu ya, berarti hasilnya setengah dikalikan 3/2, maka hasilnya 3/4. Nah, ini rasio yang pertama. Nah, bagaimana dengan rasio yang kedua? Rasio yang kedua itu adalah berarti 2/3 dibagi 7/6. Bisa ditulis 2/3 dikalikan 6/7. Nah, sama dengan ini bisa kita sederhanakan, menyisakan 2 kali 2 berarti 4/7. Nah, ini rasio kedua. Kalau diperhatikan, dua rasio ini bisa dinyatakan sebagai bilangan rasional. Kalau dilihat dari mana? Kita lihat dari berdasarkan pembilangnya. Pembilangnya itu bilangan rasional ya, atau bilangan bulat 3, 4. Maka frekuensi-frekuensi di atas ini berhubungan secara harmonik, maka X1T adalah sinyal periodik. Itu kesimpulannya. Selanjutnya, catatan yang ketiga tadi, FPB dari sinyal sinusoidal dasar kurang ke bawah. FPB dari frekuensi dasar setengah, 2/3, dan 7/6 itu adalah 1/6. Itu didapat dengan menyamakan penyebut. Jadi kalau misalnya setengah, 2/3, 7/6 ini kita samakan penyebutnya dengan penyebutnya 6 ya. Berarti kalau setengah itu supaya penyebutnya 6 tinggal dikali 3, berarti hasilnya 3/6. Ini dikalikan 2 berarti 4/6. Ini tetap 7/6. Nah, jadi FPB-nya bisa kita peroleh ya 34,7. Yang diambil adalah pembilangnya. Dari ini jadi 1/6 FPB-nya. Nanti kalau konsep FPB gitu kalian pelajari atau buka sendiri. Itu kan materi didapat di SD ya kalau nggak salah, SMP.
Nah, sudah diperoleh FPB-nya, nilai FPB-nya 1/6, maka bisa disimpulkan frekuensi fundamentalnya. Kan frekuensi fundamental itu merupakan FPB dan atau greatest common factor itu kan. Nah, FPB-nya bisa diperoleh 1/6, maka bisa ditentukan frekuensi fundamentalnya. Yaitu 1/6. Nah, sinyal ini bisa, karena ini bilangan bulat atau dapat diperoleh sinyal atau frekuensi dari sinyal fundamentalnya itu 1/6, maka sinyal disimpulkan sinyal di atas terdiri dari harmonik ke 3, 4, dan 7. Nah, dilihat harmoniknya berulang dari nilai FPB-nya ini, pembilangnya 3, 4, 7, berarti sinyalnya itu harmonik ke 3, 4, dan 7. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. X 1T sama dengan 2 plus 7 cos setengah T plus theta 1 plus 3 cos 2/3T plus theta 2 plus 5, betul, cos 7/6T plus theta 3. Nah, ini sinyal ini bisa kita simpulkan dia sifatnya harmonik ke, ini harmonik ketiga, ini harmonik keempat, ini harmonik ke-7. Nah, ternyata dari sinyal X1 itu adalah sinyal yang harmonik dan berulang di ke harmonik 3, 4, dan 7. Itu ya, jadi mudah dipahami ya. Jadi tahapannya adalah untuk menentukan sinyal itu kita bisa lihat dari frekuensi dulu penyusunnya. Sinyal sinusoidal itu kita identifikasi ada berapa aja jumlahnya. Kemudian kita cari rasionya. Selanjutnya kita tentukan dari rasio tersebut ini merupakan bilangan rasional atau tidak. Nah, kalau bilangan rasional berarti sinyal itu sifatnya periodik dan kemungkinan berhubungan secara harmonik. Nah, untuk menentukan kemungkinan berhubungan secara harmonik itu kita tentukan lagi FPB-nya. Nah, kalau FPB-nya sudah ditemukan, berarti FPB itu sama dengan komponen yang menentukan frekuensi fundamentalnya. Dari FPB itu bisa kita lihat sinyal ini berulang secara harmonik ke berapa saja. Itu ya, jadi penentuannya gitu. Oke, selanjutnya untuk contoh yang kedua, coba kita selesaikan. Oke, saya tambahkan dulu ya blank presentation-nya. Untuk contoh kedua, tadi kan kalau nggak salah sinyalnya X2T 2 cos 2T plus
theta 1 plus 5 sin pt plus theta 2. Nah, kita lihat dulu frekuensi sinyalnya. Pertama, frekuensi sinyalnya dilihat dari sinyal ini, yaitu ada 2T sama PT. Berarti frekuensinya adalah 2. Oke, diperjelas saja. Frekuensi sinyal XT itu adalah 2 dan pi. Adalah 2 dan pi. Ini ya, 2 dan pi. Kemudian kita bisa menentukan rasio frekuensinya enggak? Rasio frekuensi berarti membandingkan frekuensi sinyalnya 2 dan pi. Berarti 2 dibagi pi. Nah, ternyata 2 dibagi pi ini bukan merupakan bilangan rasional karena dua bilangan rasional sifatnya harus membandingkan dua bilangan bulat, sedangkan pi itu bukan bilangan bulat, maka rasio frekuensinya tidak dapat ditentukan. Gitu. Nah, karena rasio frekuensinya ini bukan bilangan rasional, maka frekuensi-frekuensi tidak berhubungan secara harmonik. Karena syarat berhubungan secara harmonik kan dia adalah bilangan rasional ya. Berarti X2T kesimpulannya X2T bukan sinyal periodik. Karena dia tidak berhubungan secara harmonik. Nah, dengan demikian, kita tidak perlu menentukan frekuensi dasar dari sinyal X2T. Berarti ini tidak dapat diselesaikan, hanya sampai sini saja, karena secara identifikasi, frekuensi sinyalnya ada 2, yaitu 2 dan pi. Kemudian rasionya itu tidak bisa karena pi bukan bilangan bulat, jadi tidak bisa ditentukan rasionya. Karena tidak bisa ditentukan rasionya, atau rasionya itu bukan bilangan rasional atau bilangan bulat, maka sinyal ini bukan sinyal periodik. Jadi tidak perlu, karena bukan periodik, tidak perlu menentukan frekuensi dasar. Oke, gitu ya. Nah, ini sinyal ini adalah representasi dalam bentuk gelombang atau grafik sinyal dari sinyal X1. Bisa dilihat di sini, ini nilai X1 1T. Ini bentuk gelombangnya seperti ini. Ini periodik ya, dia berulang dan berhubung secara harmonik ketiga sinyal ini. Kemudian X1 2 ini bisa kita lihat ini nilainya 2, 6, 10, dan ini 3, 6, 9. Nah, ini yang ketiga X1 3 kalau direpresentasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, ketiga frekuensi sinyal ini ketika digabungkan masih sifatnya periodik dan harmonik, namun bentuknya bukan bentuk sinyal sinusoidal seperti ini. Oke.
Nah, ini catatan mengenai pi. Pertanyaan apakah pi sama dengan 22/7? Nah, supaya tidak terjadi kebingungan, ini perlu diperjelas bahwa nilai pi itu sendiri adalah 3,14 3,141592 atau biasanya disingkatnya 3,14. Kemudian kalau nilai 22/7 itu kalau dibagi 3,142857. Kalau dilihat-lihat dari nilai pi dan 22/7 itu kan sebenarnya tidak sama. Berarti dapat disimpulkan bahwa pi tidak sama dengan 22/7. Atau pi itu bilangan irasional atau tidak rasional, sedangkan 22/7 adalah bilangan rasional. Jadi tidak sama ya pi dengan 22/7. Kita masuk ke topik selanjutnya yaitu deret Fourier eksponensial. Diberikan sebuah sinyal xt dengan periode t, maka maaf saya ulangi. Diberikan sinyal xt dengan periode t, maka deret Fourier eksponensial dapat dirumuskan xt sama dengan sigma n sama dengan min tak hingga menuju tak hingga dn dikalikan e pangkat j n omega t. Nah, pada deret Fourier eksponensial itu berbeda dengan trigonometri. Kalau trigonometri itu kan komponennya ada A0, AN, BN, sedangkan deret Fourier eksponensial itu hanya DN, tapi terdapat fungsi eksponensial yaitu E pangkat JN omega T, di mana nilai omega sama dengan 2pi per T atau 2pi per F, dan nilai DN itu sendiri merupakan integral seperti atau superperiode diintegralkan ini terhadap T, xt dikalikan E min Jn omega T dt, dan Dn itu adalah koefisien deret Fourier eksponensial. Jadi bisa dibedakan ya, kalau deret Fourier trigonometrik itu koefisiennya ada A0, An, Bn, sedangkan deret Fourier eksponensial itu hanya Dn. Nah, di sini catatannya Dn adalah bilangan kompleks. Kemudian nilai mutlak dari Dn itu merupakan sebuah magnitud dari Dn atau sama dengan spektrum magnitud. Kemudian sudut ini seharusnya sudut ya, bukan simbol kurang dari. Sudut Dn sama dengan fasa dari Dn atau spektrum fasa. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, pada deret Fourier eksponensial itu terdapat dua karakteristik yang sangat terlihat, yaitu pertama, pada deret Fourier eksponensial terdapat magnitud dan terdapat fasa. Kalau trigonometri kan tidak ada. Nah, ini contoh deret Fourier eksponensial masih menggunakan contoh sinyal kotak ya. Nah, ini periodenya itu adalah 2. T-nya itu 2. Ini. Kemudian amplitudenya adalah 1. Kalau mencari deret Fourier trigonometrik kan udah ketahuan ya A0-nya berapa, AN-nya berapa. Nah, coba untuk deret Fourier eksponensial. Kita cari nilai Dn-nya. Dn sama dengan tadi rumusnya 1 per T integral T xt kalikan E min Jn omega T dt. Nah, xt-nya ini di sini ya. Xt-nya itu memiliki amplitudo sama dengan 1. Amplitudenya sama dengan 1. Berarti nilai xt-nya
bisa kita masukkan 1 ya. Nah, 1/T perlu diingat periodenya adalah 2, berarti 1/2, 1/2 integral T-nya itu kalau kita lihat di sini, dia ada nilai amplitudenya saat nilai 1 dan dia 0, berarti T-nya mulai dari 0, 1, X T-nya amplitudenya 1, berarti ya sudah kita tuliskan 1, dikalikan E min Jn omega T dt. Itu ya. Berarti bisa kita tuliskan, bisa kita selesaikan integral 1/2J Pn, ini kita integralkan rumus ini, 1/2J Pn E min Jn omega T untuk T-nya sama dengan 1 dan T-nya sama dengan 0. Nah, maka bisa kita peroleh min 1/2J Pn. Nah, ini kita selesaikan satu-satu ya. Jadi dikalikan E min Jn omega T min 1. Nah, ini itu kita selesaikan, berarti E min Jn omega T min 1 dibagi, ini ada min 2 J Pn. Gitu ya. Nah, bingung nggak ini dari mana? 1/2 J Pn. Nah, ini sebetulnya didapat dari setengah ini dikalikan 1/JPN atau hasil integral dari ini. Nah, kita peroleh nilai ini dengan ketentuan setengah saat nilai N sama dengan 0, 1/J N omega T saat N ganjil tuliskan aja ya. Kemudian 0 saat N, ini gen. Maksudnya ini ganjil, ini genap. Nah, selanjutnya kita lihat untuk N ganjil, kita selesaikan satu-satu. Untuk N ganjil, misal nilai N-nya itu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Min 1, min 3, min 5, min 7. Kita bisa menggunakan identitas Euler. Kenapa menggunakan identitas Euler? Karena ini bentuknya adalah eksponensial, sinyal eksponensial. Maka kita menggunakan identitas Euler. E min J Pn itu sama dengan E
E, J, min Pn. Nah, misalnya kita identitaskan E min J ini adalah D. Maka dengan identitas Euler kita bisa dapatkan nilai cos B plus sin B. Cos B plus J sin B gitu ya, identitas Euler ya. Plus J sin B. Nah, kemudian bisa kita ubah lagi, substitusi cos min Pn plus J sin min Pn. Nah, ingat identitas trigonometri, bahwa identitas trigonometri ya, saya tulis. Bahwa nilai cos min Pn sama dengan cos Pn, atau kalau cos P-nya kita masukkan 90 sama dengan min 1. Berarti untuk N ganjil cos P sama dengan min 1. Kemudian ini misalnya N-nya dimulai dari 1 ya, 1 dimasukkan cos Pn kan harusnya, berarti cos Pn, P-nya tetap, N-nya 1, berarti bisa kita tulis cos P saja. Kalau N-nya 3, berarti cos 3P sama dengan min 1. Nanti dicek aja benar nggak nilainya. Cos 5P sama dengan min 1. Nah, bagaimana dengan yang sin? Sin min Pn sama dengan sin P. Kita masukkan sin P sama dengan 0, sin 3P juga 0, sin 5P sama dengan 0. Nanti dicek ya. Sudah ketemu ini nilainya. Kita masukkan ke rumus yang tadi sudah didapat, yaitu E min J N omega T min 1 dibagi 2J Pn T sama dengan min 1, ini min 1 per 2J Pn. Ini min 1 ini kan dari nilai ini ya, kita peroleh ini nilai ini, min 1 2J Pn, berarti sama dengan, berarti ini 2 ya, 2 per 2J Pn. 2-nya hilang, berarti hasilnya 1 per J, dan di sini disempit. Ini hasilnya berarti 1 per J Pn. Ini ya hasilnya ya.
Saya ini aja kotakin. Ini hasilnya adalah 1/JPN. Kemudian bagaimana untuk N genap? N genap itu nilainya dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya bisa min 2, min 4, min 6, titik DST. Nah, langsung kita masukkan saja min E min J PN min 1. Ini pangkat ya seharusnya, kurang gede. Min oke gini. 2 J PN. Dengan identitas Euler lagi. E min J PN sama dengan cos min J sin PN. Maka, kita tulis cos 2pi, cos 4pi, cos 6pi, itu hasilnya adalah 1. Nanti dicek kalau tidak percaya. Sin 4, sin 2pi ya seharusnya, nggak apa lah. Sin 4pi, sin 2pi, sin 6pi itu nilainya adalah 0. Maka sehingga min 1 per 2 JPN sama dengan 0. Ya, sudah ketemu. Saya bulatkan, saya kotakkan 0. Nah, bagaimana untuk N yang nilainya 0? E pangkat min 0, karena N-nya tadi kan E pangkat min JPN itu N-nya sama dengan 0, langsung saja masukkan, berarti E pangkat min 0 sama dengan 1. Maka min E min J
Pn min 1 dibagi 2Jpn sama saja dengan hasilnya min 1 min 1 dibagi 2Jp dikali 0, berarti hasilnya 0 per 0. Nah, karena hasilnya 0 per 0, nah karena hasilnya seperti ini, kita gunakan rumus limit atau yang biasa disebut aturan L'Hospital. Berarti ini Win N menuju 0 sama dengan E min J Pn min 1 min per 2 J Pn. Dengan aturan L'Hospital bisa gunakan perhitungan dengan menentukan limitnya dengan melakukan turunan pertama dari pembilang dan penyebut. Itu aturan L'Hospital itu seperti itu. Nah, ini bisa kita selesaikan. Min J P dikalikan turun limit ya. JP dibagi 2JP. Maka hasilnya lim N menuju 0 sama dengan ini bisa dihilangin, berarti hasilnya E min JPN per 2. Saat N menuju 0, maka E min JPN nilainya adalah 1. Hasilnya setengah. Ini setengah dari mana? Saya masukkan lagi. Min JPN per 2. Hasil yang tadi ya, hasil yang ini. Nih, hasil yang ini. Nah, hasilnya adalah setengah. Oke. Oke, sudah kita peroleh. Langkah selanjutnya adalah tentukan magnitud dan fasa dari Dn. Tadi kan nilai Dn-nya udah kita peroleh ya. Ada yang setengah, kemudian ada yang 0, ada yang berapa. Spektrum magnitud dulu ya.
kita peroleh nilai DN-nya tadi sudah kita tentukan setengah untuk nilai N-nya sama dengan 0 ini. Kemudian 1 per JPN sama dengan 1 per P, bisa bentuknya gini ya, untuk N ganjil. Kemudian yang ketiga, 0 untuk N-nya. Nah, ini nilai DN-nya atau nilai koefisien deret Fourier-nya kita peroleh setengah sama seperti N dan 0. Itu nilai koefisien deret eksponensial. Nah, saat N sama dengan 0, nilai DN kan setengah. Ini merupakan bilangan real, sudah pasti magnitudenya adalah setengah, fasanya adalah 0. Nah, ini diperoleh dari mana? Sebetulnya harus digambar grafik sih. Di mana ya? Di sini. Sini, saat ini setengah. Ini itu diperoleh dari bentuk real, ini bentuk imajiner. Nah, kalau nilainya itu setengah saat N-nya 0, ini itu berarti nilainya adalah setengah koma 0. Nah, setengah itu nilai magnitudenya, 0-nya adalah nilai sudut fasanya, karena dia berada di sini, N sama dengan 0, gitu ya. Nah, ini itu memiliki titik setengah berada pada koordinat setengah 0, maka nilai magnitudenya adalah setengah, fasanya adalah 0. Tuh. Nah, saat N ganjil itu magnitudenya atau nilai mutlak dari DN atau nilai mutlak dari 1 per JPN. Nah, konsep magnitudo dari bentuk rasional itu adalah magnitudo pembilang dibagi magnitudo penyebut. Tuh. Oke, coba. Oke, saya tambahkan dulu. Sekarang kita mencari spektrum fasa. Atau sudut dari DN. Sudut DN itu terdiri dari 3, sudut 1 per J omega N. Nah, ini itu sebetulnya nilainya sudutnya adalah 1 dan Y omega N. Nah, ini tuh diperoleh dari mana sih tadi? Sorry, kayaknya perlu saya kasih catatan supaya nggak bingung. Gini, saya kasih catatan saja.
Saat N ganjil, nilai dn-nya itu kan adalah 1 per J omega N. Maka magnitudenya dari nilai dn sama dengan mutlak dari 1 per J omega N. J pi N ke omega. Nah, konsep magnitude ini dari bentuk irasional konsep magnitudo dari bentuk adalah magnitudo pembilang dibandingkan dengan magnitudo penyebut. Kok ini irasional sih? Maaf. Gitu ya. 1 per pi N. Nah, spektrum fasa dari sudut dn satu per J pi N sama dengan sudutnya 1, kan konsepnya magnitud pembilang dibandingkan dengan magnitud penyebut. Kurang itu ya. 1 dibagi J omega N. Ini 1 ini dari sudut ini bagi ini. Berarti hasilnya adalah 0 min pi per 2 sama dengan min pi per 2. Ini untuk nilai N-nya 1, 3, 5 yang positif. Bagaimana dengan nilai N yang negatif? Sudut 1 per J pi N itu min sudut J pi N sama dengan 0 plus pi per 2 sama dengan pi per 2 untuk nilai N-nya negatif 1, negatif 3 dst. Kemudian untuk 0 sama dengan untuk N genap. Nah, ini sudah kita peroleh sudut-sudutnya. Jadi, sudut 1 ini dari mana sih kalau masih bingung? Coba sudut 1 ini dari ini ya, nilai ini ya, 1 ini, berarti ini nilai 1, ini real, ini in, karena ini nilainya 1, berarti ini sudutnya adalah 0. Sudutnya sama dengan 0. Kalau yang ini,
Ini pi itu kan 90 derajat. Ini kan 2. Ini ini dimisalkan berapa gitu. Ini ke sini. Berarti sudutnya adalah 90. Untuk N positif, ini untuk N negatif. Ini sudutnya pi per 2. Nah, 2-nya ini nilai ini pi-nya anggap beberapa, sudutnya dapat 90 derajat. Itu ya. Ini untuk N positif yang atas, ini untuk N negatif yang bawah. Gitu. Nah, ini itu untuk menentukan sudut ini, yang ini untuk menentukan sudut yang satu. Oke. Nah, lihat Fourier eksponensial untuk spektrum frekuensi bisa direpresentasikan dalam bentuk grafik seperti ini. Nah, kalau Dn ini adalah spektrum magnitude, kalau kita lihat di sini bahwa ini ditulis ya. Bisa dilihat di sini bahwa saat nilai N sama dengan 1, itu nilainya adalah sama dengan nilai N min 1. Berarti bisa disimpulkan bahwa nilai Dn, nilai misalnya D1 gitu ya, sama dengan nilai D min 1. Kesimpulannya seperti itu. Selanjutnya ini Cn, spektrum magnitude yang diperoleh dari fungsi trigonometrik ringkas. Kemudian ini ada theta dan ini ada Dn. Sama saja kalau kita lihat di sini, fungsi Dn adalah dia saat nilai N sama dengan 1 sama dengan nilai N-1, tapi nilainya berbedanya yang di sini positif, yang di sini negatif saja nilai Dn-nya. Oke, atau bisa kita tuliskan di sini. Sorry. Sudut Dn sama dengan min Dn. Oke. Sama saja ya dengan ini. Nah, kalau ini spektrum magnitude, ini spektrum fasa. Nah, hubungan deret Fourier trigonometrik dan eksponensial dari yang tadi sudah kita bahas dan review sedikit bahwa tadi kita mereview deret Fourier trigonometrik bentuk umum dan ringkas, kemudian dan deret Fourier eksponensial itu memiliki hubungan. Hubungannya adalah bahwa nilai A0 itu sama dengan C0, sedangkan di deret eksponensial itu maksudnya gini, koefisien deret Fourier trigonometrik bentuk umum A0 itu sama dengan nilai bentuk ringkas C0 dan bentuk eksponensialnya D0. Kemudian nilai Dn adalah setengah Cn dikalikan E pangkat J theta n, itu untuk fungsi eksponensial, dan setara dengan nilai setengah A0 min J Dn. Jadi hubungannya kalau di deret Fourier trigonometri kan A0 Dn gitu ya, sama An. Kalau di eksponensial menggunakan fungsi eksponensial yaitu E J theta n. Nah, kemudian ini untuk fungsi
maaf, ini untuk negatif, ini untuk positifnya. Nah, harga mutlak dari koefisien Dn itu setara dengan D pangkat min N atau, nilai mutlak dari Dn sama dengan nilai mutlak dari D min N, yaitu kalau di deret trigonometrik setara dengan setengah Cn. Ini hubungannya. Oke, masuk ke tujuan belajar 29 ya ini. Maksudnya memahami konsep bandwidth dan teorema Parseval. Kita masuk dulu ke frekuensi negatif. Pada deret Fourier eksponensial terdapat frekuensi negatif. Sebetulnya frekuensi negatif itu nggak ada ya. Jadi bagaimana merepresentasikan frekuensi negatif? Nah, frekuensi negatif itu dapat direpresentasikan untuk komponen frekuensi positif n lebih dari 0, fungsinya itu E pangkat J omega T dengan rumus cos n omega T plus J sin omega T mempunyai frekuensi n omega. Nah, untuk komponen frekuensi negatif, nilai n lebih besar dari 0 sama sebetulnya dengan yang positif, hanya di bagian pangkatnya aja dia negatif, E pangkat min J omega T. Jadi, berbedanya di rumus ini. Cos min n omega T plus J sin min n omega T sama dengan cos n omega T plus J sin omega T. Sama kan kalau dilihat dengan rumus yang positif, hanya bedanya di sini positif, di sini negatif. Kalau secara frekuensi dia sama n omega. Jadi sebetulnya frekuensi negatif itu hanya merepresentasikan keberadaan spektrum atau frekuensi min n omega itu hanya digunakan untuk menunjukkan bahwa komponen E pangkat min J omega T ada dalam deret Fourier, tapi secara realitanya tidak ada. Dia hanya untuk menunjukkan bahwa komponen E min J omega T itu ada dalam deret Fourier. Nah, ini bandwidth. Apa sih yang dimaksud bandwidth? Bandwidth itu adalah sinyal yang memiliki beda atau selisih frekuensi tertinggi dan terendah dari spektrum frekuensi sebuah sinyal. Kalau kita lihat dari grafik ini, sinyal itu memiliki frekuensi tertinggi di 5. Jadi yang memiliki nilai frekuensi itu yang ini ya. Ini, dan ini. Yang lainnya kan 0, 0, 0. Berarti bandwidth-nya dia memiliki frekuensi tertinggi di 5 dan frekuensi terendahnya di 0. Nah, berarti bisa ditulis 5 omega. Kalau nilai omega itu sendiri kan sama dengan, oke, saya ingatkan kembali, omega itu kan 2pi f ya. Berarti frekuensi tertingginya itu 5 omega sama dengan 5 dikali 2pi f. Sama dengan 10 pf. Nah, namun dalam literatur telekomunikasi, nilai bandwidth itu dihitung dari negatif 5 ini sampai 5. Jadi ini negatifnya tetap dihitung kalau di literatur telekomunikasi. Tapi kalau secara umum bandwidth itu beda atau selisih frekuensi tertinggi dan terendah. Frekuensi terendahnya adalah 0, frekuensi tertingginya adalah 5. Itu adalah penjelasan bandwidth. Kemudian teorema Parseval. Teorema Parseval itu hubungannya dengan daya, yaitu daya sebuah sinyal periodik sama dengan jumlah kuadrat koefisien deret Fourier, atau ditulis dalam rumus Px sama dengan 1 per T integral T, ini maksudnya integral T ya, X kuadrat T dt, atau bisa dituliskan sigma N dari min tak hingga menuju tak hingga
nilai mutlak dari dn kuadrat. Nah, nilai ini kan penjumlahan dari dn1, dn2, dn3 gitu ya kalau sigma. Ide pokoknya, daya di domain waktu sama dengan daya di domain frekuensi. Contoh, teorema Parseval. Sinyal sinusoidal xt diketahui sebuah sinyal sinusoidal xt sama dengan 2 sin 2 pt plus pi dapat ditulis pada domain waktu dan frekuensi. Kemudian, hitunglah daya sinyal menggunakan teorema Parseval. Nah, ini sudah saya tuliskan solusinya. Sinyal xt sama dengan 2 sin 2 pi plus 2 pt plus pi dapat ditulis sebagai berikut. Sama dengan 2 kali 1 per 2J. Ini di domain frekuensi ya. Yang solusi ini adalah domain frekuensi. 2 dikali 1 per 2J dikali E, J, 2 pt plus pi, min E, min J, 2 pt plus pi, sama dengan hasilnya seperti ini. Nih, sudah saya tuliskan. Nah, dengan demikian kita mempunyai D-1 dan D-2. D-1-nya itu nilainya adalah J, D-2-nya adalah min J. Nah, daya sinyal yang menggunakan teorema Parseval dari rumus ini, dari penulisan sinyal ini, bisa kita tuliskan Px sama dengan D kuadrat min 1 plus D kuadrat, astagfirullah, Px sama dengan D kuadrat, D min 1 kuadrat, dan D1 kuadrat sama dengan J kuadrat ditambah min J kuadrat. Kalau diingat nilai J itu kan sama dengan 1, berarti 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat hasilnya 2. Nah, coba kalian bandingkan yang menggunakan teorema Parseval ini dengan teorema Parseval di domain frekuensi, bandingkan dengan di domain waktu. Coba kalian cari daya di domain waktu, kan rumusnya sudah pernah saya kasih ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Hasilnya dibandingkan sama atau tidak. Seperti itu. Cara mencari daya pada sinyal dan sistem di domain frekuensi. Oh, oke, sudah selesai. Demikian penjelasan pada pertemuan 13 tentang deret Fourier eksponensial. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran dan memberikan manfaat. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Bisa saya akhiri perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.